Halo semua, balik lagi sama aku, Michelle, dan kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara menghubungkan dua router yang beda jaringan dengan menggunakan router baru. Dan di sini terdapat dua challenge. Challenge yang pertama yaitu dengan menggunakan satu router tambahan, lalu challenge kedua dengan menggunakan dua router tambahan. Baik, sekarang langsung saja kita buka Cisco-nya. Dan di sini sudah terdapat gambarnya. Kita pindah dulu ke tengah. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada dua gambar atau dua jaringan yang terdiri dari dua router, dua switch, dan juga empat PC. Lalu, kita akan menambahkan satu router baru. Kita bisa klik yang ini, kemudian kita taruh kita letakkan di tengah-tengah. Ini kita ganti nama aja jadi router yang tiga. Baik. Jadi di sini challenge-nya itu kita disuruh menghubungkan router satu ke router 2 menggunakan router ketiga. Nah, sebelum itu kita akan menghubungkan dulu router satu dengan router ketiga dan juga router ketiga dengan router kedua menggunakan kabel pada tanda petir di bawah. Nah, kita klik yang tanda petir ini. Kemudian kita klik router satu ke router tiga. Begitu juga dengan router tiga ke router dua. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi alamat IP atau IP address pada setiap jaringan. Nah, di sini pada router yang pertama, kita akan mengisi gig 001 karena pada gig 000 sudah tertulis alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Sebelum itu kita akan menggunakan label dulu untuk mempermudah kita. Nah, kita akan menuliskan dan harus yang berbeda jaringan ya dari 192.168.1.1. Jadi kita akan menggunakan titik 3, titik 1, 2. Nah, ini sebenarnya bebas angka akhirnya atau home address-nya. Cuman di sini kita akan menggunakan titik 2 dan lakukan hal yang sama pada router ketiga juga. Jadi pada gig 000 kita tulis 192.168.3.1. Kemudian pada gig 001 kita juga harus menuliskan alamat IP yang berbeda jaringan dari 192.168.3.1. Kita menggunakan 4 saja. Titik 4, titik 1. Lalu yang terakhir pada router kedua di gig 001, karena pada gig 000 sudah terisi 192.168.2.1, maka kita bisa tuliskan di sini 192.168.4.2. Oke. Nah, label ini tujuannya untuk mempermudah kita mengetahui apa sih berapa sih alamat IP pada jaringan ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan IP address-nya di dalam routernya dengan cara mengklik router, kemudian kita pilih yang config, lalu kita pilih yang ini, gig 001. Kemudian kita masukkan alamat IP yang sudah kita tulis di labelnya tadi, yaitu 192.168.3.2. Kemudian kita enter dan nanti akan keluar subnet masknya. Dan pastikan juga bahwa port statusnya on ya, supaya bisa terhubung. Lakukan hal yang sama pada router ketiga. Kita klik routernya, lalu pilih config, dan di sini pilih yang 000. Kita masukkan IP address-nya 3.1. Kemudian kita pastikan bahwa port statusnya sudah on.
Kemudian kita tulis juga untuk jaringan yang 001, pastikan kalau port statusnya sudah on, kemudian kita matikan. Nah, jika port statusnya sudah on, nanti jaringan ini akan berubah warnanya jadi hijau. Nah, ini pada router kedua juga sama, masukkan IP address untuk yang gig 001, 4.2. Nah, kita akan memasukkan IP root-nya pada setiap router ini untuk memberitahu alamat atau lewat mana sih jalannya untuk mengirimkan pesan itu. Karena kalau nggak dikasih tahu, routernya juga nggak bakal tahu nih ke arah tujuannya itu kemana. Nah, untuk memberitahunya, kita bisa menggunakan yang ini, static root. Nah, static static roots. Jadi kita masukkan dulu networknya, network eh, tujuan kita. Di sini tujuan kita ingin ke 192.168.2.0. Nah, karena itu kita masukkan dulu networknya 192.168.2.0. Kemudian masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita isi next hoop-nya, yaitu jaringan selanjutnya itu kemana? Atau tujuan selanjutnya itu kemana? Nah, di sini kalau kita yang berjalan ke arah router 3, maka kita harus melewati gig 000 pada router 3 dengan alamat IP atau IP address 192.168.3.1. Maka kita masukkan di next hoop-nya, yaitu 192.168.3.1. Nah, jika sudah seperti ini, berarti router yang pertama ini sudah tahu arah tujuannya nanti itu harus dialirkan kemana atau harus ditujukan kemana. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada router ketiga. Kita masuk ke static root, kemudian kita tulis tujuan kita mau kemana. Ini lakukan juga yang sama untuk 2.0. Kemudian masukkan juga subnet masknya, masih sama. Lalu next hoop-nya, nah karena tadi dia ada di sini, ada di router sini, di router ketiga, maka tujuan selanjutnya itu ada pada gig 001 di router kedua dengan IP address 192.168.4.2. Jadi kita masukkan IP-nya titik 2. Nah, selanjutnya kita masukkan juga jika dia ingin kembali ke router yang pertama. Jadi kalau misalnya habis dari router kedua, kemudian mau kembali lagi ke router pertama, maka kita juga harus masukkan tujuannya, yaitu ke network jaringan 1.0. Nah, lalu next loop-nya, kita akan menggunakan gig 001 pada router yang pertama, yaitu alamat IP-nya 192.168.3.2. Jadi ini kita ganti jadi 3.2. Dan kita add. Nah, jika sudah, bisa kita close. Lalu, lakukan hal yang sama pada router kedua. Nah, ini kita pencet yang routing, bagian routing, lalu ada static. Nah, kalau dari router yang kedua, berarti tujuan kita networknya yaitu ke 192.168.1.0. Dan dari router yang kedua, kita akan mengirimkan menuju ke gig 001 pada router ketiga, yaitu 192.168.4.1. Jadi kita harus kasih tahu alamat selanjutnya itu kemana, supaya routernya paham. Titik, titik, titik 4.1.
Nah, jika sudah, kita akan mencoba dulu apakah sudah berhasil. Masih failed ya, bentar. Coba delete. Setelah beberapa percobaan lagi, kita coba di sini. Kita kirimkan dari PC 0 ke PC 2. Dan sudah sukses. Lalu kita coba juga dari PC 1 ke PC 3. Sudah berhasil. Kita coba lihat simulasinya. Nah, di sini pada PC 3 tidak berhasil ya, karena tujuan kita mau ke PC 2. Maka sini ada tanda silangnya. Lalu yang amplop hijau akan berjalan dan terjadi kebakaran. Mungkin karena kita mengirimkan eh, dua pesan sekaligus ya. Jadi terjadi kebakaran. Kayaknya emang harus satu-satu. Nah, ini yang amplop hijau sudah berhasil kembali. Lalu amplop yang ungu juga nih juga berhasil. Tandanya kita telah menyelesaikan challenge yang pertama. Baik, kita akan melanjutkan pada challenge kedua, yaitu dengan menambahkan satu router baru. Jadi di sini kita akan putuskan dulu sharingannya. Kemudian kita akan menambahkan router baru di sini. Kita ganti nama menjadi router 4. Kita geser dulu. Jika sudah, kita akan menghubungkan keempat router ini dengan menggunakan kabel yang sama. Lalu router kedua dengan ketiga dengan router keempat. Lalu router keempat dengan router kedua. Baik, jika sudah, kita akan menambahkan label baru. Jadi di sini pada router keempat, kita akan menambahkan jaringan baru, yaitu 192.168.5.1. Sini juga sama. Pastikan bahwa dua router yang terhubung ini tuh memiliki jaringan yang sama. Jadi jika pada router keempat ke 001 ini memiliki jaringan 192.168.5, maka pada router kedua gig 001 juga harus memiliki jaringan 192.168.5. Jika sudah, kita masukkan IP address-nya pada router keempat, yaitu gig 000, 192.168, ini ya, 4.2. Lalu pada 001, 192.168.5.1. Jangan lupa untuk mengaktifkan port statusnya.
Yang terakhir kita akan ubah. Nah, ini pada router kedua, kita ganti menjadi 5.2. Oke. Jika sudah, kita akan ganti juga, kita akan atur IP root-nya. Jadi pada router yang ketiga ini, jika dia ingin ke 2.0 pada ke jaringan ini, maka dia harus melewati 4.2. Oh, ini masih tetap ya. Berarti router keempat, sorry. Berarti pada router keempat kita atur IP root-nya. Jadi jika dia ingin menuju ke 192.168.2.0, berarti dia harus melewati ini ya, IP 192.168.5.2. Sebaliknya, jika dia ingin ke network 192.168.1.0, dia harus melewati jaringan 4.1. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Jadi jika dia ingin balik ke 1.0, dia harus melewati 5.1. Yang ini kita hapus saja. Oke. Kita harus memastikan bahwa IP root-nya udah benar, lalu IP address-nya juga udah benar. Jika sudah dipastikan, kita akan coba dulu apakah bisa. Fail. Nah, berhasil ya. Jadi tadi emang ada agak lama nunggunya. Di sini statusnya sudah berhasil. Ini harus diulang-ulang. Nah, sudah berhasil ya. Jadi tiap PC sudah bisa mengirimkan ke PC lain yang berbeda jaringan. Jika kita melihat pada simulasi dari PC ke switch, kemudian dari switch 0 ke router 1, kemudian dia menuju ke router ketiga, lalu dia menuju ke router 4, ke router 2, ke hub, lalu ke PC 2. Ya, di sini tanda silang karena memang bukan itu tempat tujuannya. Kemudian dari PC 2 dia akan kembali lagi ke router 2, lalu ke router 4, ke router 3, ke router 1, ke switch 0, dan ke PC 0. Baik, jadi sekian tutorial dari saya. Semoga membantu. Terima kasih.